Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa perusahaan logistik batubara, yaitu PT Dana Brata Luhur Tbk dengan kode saham TB. Nah, perusahaan ini adalah jasa pengangkutan batubara ya, baik dari jalur darat yaitu proses hauling dengan menggunakan truk, ataupun jalur laut dengan menggunakan kapal tongkang. Per tahun 2022, TB ini sudah memiliki 1.335 unit kapal tongkang guys ya, yaitu di Kalimantan Selatan. Yang memang perusahaan ini berfokus terhadap jasa pengangkutan batu bara ya, baik jalur darat maupun jalur lautnya guys ya. Nah, jadi kita akan menganalisa saham TB ini baik dari sisi fundamental, rasio keuangan, dan kita pun nanti akan memperhitungkan harga wajar dan juga margin of safety saham TB. Kita pun nanti akan memprediksikan dividennya guys ya. Jadi silakan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi video ini murni bersifat edukatif dan juga informatif. Nah, kita akan melihat dulu ya dari sisi profil bisnis saham TB, yaitu PT Dana Brata Luhur Tbk, di mana PT Dana Brata Luhur Tbk ini sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi, yaitu perusahaan jasa pengangkutan batu bara ya, baik dari jalur darat ataupun jalur lautnya dengan menggunakan kapal tongkang, dan juga telah memiliki izin untuk mengoperasikan terminal khusus atau pelabuhan pertambangan batu bara di Kelurahan Lepasan, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan guys ya. Jadi memang beroperasi di Kalimantan Selatan. Nah, untuk profil perusahaannya didirikan pada tanggal 26 Juni tahun 2008, masuk di sektor energi, minyak gas, dan juga batu bara, tapi berfokus terhadap distribusi batu baranya. Emiten sejenis ada BBRM, BSME, lalu CBRE, Fire, Maha, ya guys ya, ada PSSI juga di sini, RMKE, SGR, TCPI, dan juga TPMA. Tanggal IPO-nya di 18 November tahun 2019, untuk kapitalisasi marketnya 970,18 miliar. Komposisi pendapatan saham TB 89,3%-nya didapatkan dari pelabuhan atau pengangkutan batu bara jalur laut ya dengan menggunakan kapal tongkang, dan 10,6%-nya didapatkan dari sewa pengangkutan batu bara yaitu 10,6%, dan fasilitas jalan 0,1%. Ada beberapa pelanggan dari saham TB di sini guys ya, yaitu CV Intan Karya Mandiri 18%, CV Cinta Puri Pratama 25%, CV Makmur Bersama 11,9%, PT Gunung Limo 11%, PT Talenta Bumi 4,2%, dan lain-lain 29,5%. Nah, di sini kita akan melihat ya dari rasio keuangan saham TB, di mana saham TB ini memiliki valuasi per 4,32 kali dan price to book value atau PBV-nya masih di angka 0,93 kali. Nah, kalau misal kita perhatikan dari sisi valuasi, ternyata saham TB ini valuasinya masih cukup murah dengan PER yang sangat menarik. Kalau misal kita perhatikan juga dari sisi net income atau laba bersih yang didapatkan di kuartal 3 2023 ternyata mengalami penurunan ya secara year on year, tapi mengalami kenaikan ya secara kuartal on kuartal ya, dari 51 miliar menjadi 55 miliar. Sedangkan pendapatannya di tahun 2023 ini diproyeksikan akan turun dari tahun 2022 lalu ya, ketika harga acuan batu baranya juga sangat tinggi. Pendapatan di tahun 2022 lalu mencapai 325 miliar, sedangkan di tahun 2023 diproyeksikan akan mencapai 229 miliar. Lalu kita lihat dari rasio keuangan ya, saham TB ini memiliki cash 388 miliar, total asetnya 1,1 triliun, liabilitasnya 114 miliar, working capital 343 miliar, dan ekuitasnya 1 triliun. Nah, kalau misalnya kita perhatikan total liabilitas atau hutang saham TB, ternyata rasionya cukup kecil ya jika dibandingkan dengan total ekuitas atau modal kerjanya. Lalu kita lihat dari sisi profitabilitas atau keuntungan yang didapatkan saham TB dengan net profit margin 36,54%. Saya yakin saham TB ini saham perusahaan yang cukup profitable. Lalu kita lihat juga pembagian dividennya, terakhir membagikan dividen di
10 Desember tahun 2023 ya untuk cum date-nya, dan ex date di 11 Desember tahun 2023. Jadi kemungkinan ada teman-teman juga yang mendapatkan dividen nih dari saham TB. Ya, siapa nih yang udah dapat dividen dari saham TB? Boleh tulis di kolom komentar ya. Lalu untuk dividen payout ratio di tahun 2023 ini membagikan 81,90% dengan dividen yield 18,96%. Wah, ternyata dividen yield-nya cukup tinggi guys ya. Lalu kita akan lihat juga dari pembagian dividen ya, di mana dividen terakhir yang dibagikan yaitu sebesar Rp25 per lembar sahamnya. Cum date di 8 Desember 2023 dan ex date-nya di 11 Desember tahun 2023. Nah, ini sebagai dividen interim kedua ya guys ya dari saham TB. Dividen interim pertama yaitu di 15 September 2023. Jadi per tahun 2023 ini sudah membagikan dividen interim dua kali, yaitu Rp30 per lembar saham dan juga Rp25 per lembar sahamnya guys ya. Sedangkan untuk dividen final tahun 2022 dibagikan di pertengahan tahun 2023, yaitu sebesar Rp91 per lembar saham. Karena memang kita lihat EPS-nya juga di tahun 2022 lalu memang cukup tinggi ya, dikarenakan harga acuan batu baranya yang juga tinggi. Nah, lalu kita lihat juga di sini untuk saham TB, IPO price-nya atau harga IPO-nya ternyata di 1095 per lembar saham dan listingnya di 18 November tahun 2019 lalu. Berarti satu tahun setelah saham TB ini IPO langsung bisa membagikan dividen, yaitu di 30 September 2020 ini langsung bisa membagikan dividen, meskipun memang tahun 2020 adalah di tahun pandemi guys ya. Kita lihat juga untuk shareholders atau komposisi pemegang sahamnya ini sudah diupdate ya dari Sekuritas, yaitu PT Prima Mineral Utama memegang 39%, lalu masyarakat memegang 32%, South Bay Capital Limited ya memegang 8,89%, lalu Hawk Ventures memegang 8,31%, dan PT Robus Buana 7,32% guys ya. Nah, ini adalah komposisi pemegang saham yang sudah diupdate ya melalui Sekuritas. Lalu selain rasio fundamental, kita pun akan melihat harga wajar ya saham TB ini. Untuk harga saat ini di 770 per lembar saham dengan PBV 0,94 kali. Nah, berarti value per share atau modal per lembar sahamnya ya untuk saat ini di harga Rp827 per lembar saham, berarti masih ada margin of safety nih dari value per share-nya ya, dan PBV satunya di angka 827 per lembar saham. Lalu untuk pertumbuhan EPS, karena kita akan menghitung harga wajar saham TB ini menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value, teman-teman juga bisa lihat metodenya di Google ya. Jadi bisa teman-teman pakai juga nih untuk menghitung harga wajar sebuah saham dengan menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value ya, yang menitik beratkan terhadap pertumbuhan EPS-nya. Kita lihat untuk pertumbuhan EPS-nya dari tahun 2019, EPS-nya 45 per lembar saham, lalu di tahun 2023 diproyeksikan 178 per lembar saham. Meskipun EPS di tahun 2023 ini tentunya lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu ya, ketika harga acuan batubara naik, laba dari saham TB juga naik, dan EPS-nya pun pastinya tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 ini. Pertumbuhan EPS-nya secara tahunan di sini 14,74%. Ya, lalu kita lihat juga untuk EPS kali 10 dan EPS kali 20 ya, ini biasa teman-teman gunakan juga. EPS kali 10 sama dengan murah, yaitu di angka 1780 per lembar saham. Wah, berarti margin of safety-nya cukup tinggi nih ya saham TB. Lalu EPS kali 20 sama dengan mahal, itu sudah dikatakan mahal jika TB sudah mencapai harga 3.560 ya, kalau misalkan teman-teman menggunakan EPS kali 10 dan EPS kali 20. Ya, jadi masih ada teman-teman yang menggunakan metode seperti ini ya, it's okay, nggak masalah guys ya. Lalu di sini kita akan lihat ya harga wajar atau nilai intrinsik berdasarkan pertumbuhan EPS dengan pertumbuhan 14,74% secara tahunannya, maka harga wajar yang kita hitungkan yaitu 3.035 per lembar saham yang mendekati EPS kali 10, yaitu di 3.500. Lalu saham TB juga memiliki margin of safety sebesar 74,63%. Jadi sebenarnya saham TB ini masih memiliki upside untuk kenaikan harga sahamnya ke level yang lebih tinggi, karena kita lihat dari sisi valuasi, PER dan juga PBV pun masih cukup murah guys ya. Dan ternyata saham TB ini diperjualbelikan atau diperdagangkan
di bawah harga IPO-nya ya. Tadi kita lihat harga IPO-nya di sekitar 1.000 per lembar saham. Lalu kita lihat juga ya untuk prediksi dividen saham TB dengan harga saat ini di 770 per lembar saham. Dividen payout ratio-nya berpotensi membagikan 45-50% dari laba bersihnya. Maka dividen per share-nya berpotensi bagi 80-89 per lembar saham. Nah, ini asumsi dividen jika membagikan sekitar 45-50% ya. Jadi tidak jauh berbeda angkanya dengan DPR di tahun 2022 lalu. Kecuali saham TB ini mau membagikan dividen payout ratio di atas 50%, tentunya dividennya pun bisa saja lebih tinggi daripada dividen final di tahun 2022 lalu ya guys ya, yang dibagikan di pertengahan 2023. Maka potensi dividen yield-nya dengan perhitungan yang kita hitungkan di sini, DPR 45% sampai 50%, dividen yield-nya berpotensi 10 sampai 12%-an guys ya. Nah, kenapa kok tidak semua saham membagikan DPR besar ya, misalkan DPR-nya tidak bagi 80 atau 90% Kak. Ya karena itu untuk keberlangsungan perusahaan juga guys. Karena kalau misalkan sebuah perusahaan itu dipaksa untuk terus-menerus membagikan dividen payout ratio yang tinggi, ya bisa saja perusahaan mengalami kekurangan cash dan itu akan berdampak terhadap operasionalnya. Nah, jadi DPR itu kita ambil dari kebiasaan saham dalam membagikan dividen ya guys ya. Lalu tadi sudah kita lihat juga ya bahwa saham TB ini sudah membagikan dividen interim 1 itu sekitar Rp30 per lembar saham ya, dengan dividen payout ratio sekitar 16,85% dan dividen terbaru ya di Desember ini sekitar Rp25 per lembar saham, dividen payout ratio-nya berkisar 14%-an. Nah, berarti di tahun 2023 ini sudah 2 kali ya saham TB ini membagikan dividen interim guys, yaitu interim 1 dan juga interim 2. Nah, jadi masih ada potensi saham TB ini membagikan dividen final yaitu di pertengahan 2024 nanti guys ya. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman? Apakah saham TB ini cukup menarik untuk investasi jangka panjang? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah support channel Invest Saham. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.